Minasang, konnichiwa. Dari dulu, aku orangnya gampang resah. Ketika ada orang yang buang sampah sembarangan, aku resah. Ketika ada orang yang melanggar aturan, aku resah. Pokoknya, aku mudah sekali resah. Salah satu keresahanku pada saat SMA adalah melihat banyak sekali postingan-postingan yang kurang mendidik. Misalnya, hoax, Penderita sakit mah terbanyak adalah golongan darah AB. Gua AB. Oh, kayak gua mah deh. atau misalnya postingan-postingan galau. Aku cemburu dengan caramu bahagia tanpaku. Relatable banget. Bahagia tanpaku. Dan lain sebagainya. Lalu aku berpikir, gimana jadinya Indonesia di masa depan kalau misalnya generasi-generasi penerus bangsanya, anak-anak yang masih kecil itu setiap hari mengonsumsi hal-hal seperti itu. Melihat hal itu, aku pernah, ya bisa dibilang sering, protes dan mengeluh kepada teman-teman terdekatku dan juga keluargaku. Ya gimana ya, karena aku gampang resah, jadi aku protes gitu loh. Kenapa seperti ini, kenapa seperti ini, gitu. Tapi aku sadar bahwa kalau aku hanya protes, hanya mengeluh, itu tidak akan berubah apapun. Aku harus melakukan sesuatu yang real. Aku harus bertindak. Maka dari itu aku memutuskan untuk memulai sesuatu. Meskipun tantangannya sulit banget, meskipun pada saat itu aku masih gak ngerti apa-apa, aku belum punya followers yang banyak. Pada saat itu aku masih ingat banget, Instagram followernya sekitar 100. Aku dan kakakku memberanikan diri untuk terjun ke dunia official account lain dan membentuk suatu account yang namanya Math Q&A. Di situ aku membuat postingan-postingan berbau matematika, misalnya soal matematika, bahasan matematika, puisi matematika, jokes matematika, dan sebagainya. Account Math Q&A itu aku buat dari 0 followers. Setelah beberapa bulan ngepost, membuat konten di Math Q&A, akhirnya Math Q&A mencapai 1000 followers. Pada saat itu mencapai 1000 itu benar-benar wah, seneng banget lah. Dan puji Tuhan, Math Q&A itu semakin lama semakin dikenal banyak orang, semakin lama followersnya semakin banyak, dan banyak orang yang mengajukan diri untuk membantu Math Q&A. Bahkan mereka mengajukan diri untuk membuat bidang-bidang lain. Dari hanya satu bidang matematika, dari 0 follower, sekarang Q&A sudah ada banyak bidang meliputi komputer, geografi, ekonomi, fisika, kimia, biologi, bahasa, dan sebagainya, dengan total follower lebih dari 700.000. Jadi semua ini dimulai pada saat aku masih SMA. Pada saat itu aku masih kelas 10 atau kelas 11 gitu. Pokoknya tahun 2015. Aku senang banget karena usaha kami untuk membuat konten pendidikan, untuk membuat sesuatu yang mengedukasi itu disambut baik oleh banyak orang, mendapatkan respon positif, mendapatkan dukungan banyak orang yang gak terduga gitu. Dan itu membuat kami optimis bahwa masih ada harapan untuk mencerdaskan bangsa. Aku jadi semakin optimis, semakin yakin kalau misalnya konten edukasi itu bisa disenangi oleh masyarakat, dan konten edukasi juga bisa bersaing dengan konten-konten lainnya. Perjuangan untuk berkontribusi bagi pendidikan bangsa nggak hanya sampai di situ. Aku mengembangkan Instagram pribadi aku. Di sana aku juga menaruh konten-konten matematika, konten-konten tentang motivasi, dan sebagainya. Aku juga membuat YouTube channel ini, Nihongo Matapo. Ya, channel kesukaan kita bersama. Wadidaw. Untuk mengajarkan bahasa Jepang, lalu juga untuk berbagi pengalaman tentang belajar di Jepang, memotivasi orang-orang juga, dan berbagi hal-hal positif dan positive vibe. Jadi melalui channel Nihongo Matapo ini, aku mau memberikan inspirasi, motivasi, semangat bagi para penonton, dan juga edukasi secara fun, sehingga buat kalian semua yang menonton Nihongo Matapo tidak hanya mendapatkan hiburan, tapi juga bisa mendapatkan ilmu baru atau pengetahuan baru yang aku harap bisa bermanfaat buat kalian semua. Aku sangat bersyukur kalau misalnya sampai hari ini banyak banget orang yang terus memberikan respon positif, dukungan-dukungannya, dan juga feedback-feedback positif baik di Instagram maupun di YouTube. Berkat Tuhan dan dukungan kalian semua, channel ini yang mulainya dari 0 subscribers pada tahun 2017 akhir, sekarang bisa mencapai 1,7 juta subscribers. Dan bahkan mungkin beberapa dari kalian sudah tahu, aku menjadi influencer pertama yang diajak kolaborasi dan bekerjasama oleh Kemenristek-Dikti. Jadi Kemenristek-Dikti adalah Kementerian Riset dan Teknologi serta Pendidikan Tinggi Indonesia. Kata mereka, ada beberapa influencer lain yang juga dipertimbangkan, tapi akhirnya mereka memutuskan untuk memilih aku. Aku bisa sampai di sini, aku bisa di titik ini. Aku percaya itu bukan karena kuat dan gagahku, itu semua karena berkat Tuhan dan juga karena dukungan kalian semua. Terima kasih banyak.
Kalian emang mantap jiwa. Terima kasih banyak di Mantapu. Terima kasih banyak. Aku percaya ketika kita punya maksud dan tujuan yang baik serta positif, meskipun ada banyak rintangan dan masalah di depan, tapi percayalah, Tuhan akan membukakan jalan. Yang terpenting adalah kita harus berani untuk memulai. Kita tidak boleh pantang menyerah. Pokoknya hasil itu belakangan. Aku juga belum bisa dikatakan sukses. Bagiku, aku baru mulai. Perjalanan dan perjuangan ke depan untuk berkontribusi bagi pendidikan bangsa Indonesia masih sangat panjang. Dan untuk bisa memajukan bangsa Indonesia, aku yakin kita semua punya tanggung jawab. Maka dari itu, ayo kita sama-sama melakukan hal yang positif dan hal-hal yang berguna. Kalau aku pribadi, aku akan terus belajar dengan serius untuk studiku. Aku juga akan terus mengurus Q&A, dan aku juga akan terus membuat konten-konten yang bisa mengedukasi, yang bisa menghibur di Nihongo Mantapu ini. Kedepannya, aku punya mimpi dan rencana untuk membangun lembaga pendidikan sendiri, atau bahkan bisa membangun sekolah sendiri. Kenapa? Karena menurut aku, sekolah atau lembaga belajar itu adalah hal vital dan hal yang sangat penting untuk membentuk sumber daya manusia yang berkualitas. Jadi, aku ingin membuat sekolah yang bagus sehingga sekolah itu menghasilkan banyak SDM-SDM yang berkualitas dan akan memajukan bangsa Indonesia. Dan hal itu, ya, berkontribusi bagi pendidikan bangsa Indonesia dan memajukan bangsa Indonesia adalah mimpiku. Jangan takut untuk melangkah, yang penting mulai saja dulu. Saya Jerome, saya baru mulai.